Begini Pak Ustadz, kedatangan saya ke sini, saya sebetulnya mau hutang Pak untuk membayar tagihan kuliah anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang menarik. Kisah tentang hutang yang lunas dengan melaksanakan sholat tahajud selama 6 hari berturut-turut. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Oke Sobat Hikmah Kehidupan, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Banyak keajaiban dari kisah sholat tahajud. Bahkan kita pun pernah mengalami hal tersebut. Allah memberikan pertolongannya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dan bahkan pertolongannya tersebut bisa saja dari orang yang kita percayai. Yang mungkin saja rasanya ini seperti ngarang cerita dan bahkan itu adalah sebuah kebohongan. Ada salah satu kisah keajaiban dari sholat tahajud yang dialami oleh Pak Budi. Pak Budi ini dengan wajah lesu dan tertunduk malu datang bertamu ke rumah Pak Ustadz yang bernama Joko Pitoyo. Usai basa-basi sejenak, Pak Budi pun mengutarakan maksud kedatangannya ke rumah Pak Ustadz Joko Pitoyo. Lalu Pak Budi pun mengatakan apa tujuan Pak Budi datang ke rumah Pak Ustadz Joko. Begini Pak Ustadz, kedatangan saya ke sini, saya sebetulnya mau hutang Pak untuk membayar tagihan kuliah anak saya, ucap Pak Budi dengan malu-malu. Pak Budi ini tahu bahwa selama ini Pak Joko Pitoyo ini adalah orang yang baik dan dermawan. Dan bahkan ketika temannya ada yang perlu bantuan itu pasti dikasih. Karena Pak Budi adalah orang yang sangat gampangan, dia pengusaha dan dai. Di situ ia sangat terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Lalu Pak Ustadz Joko pun menanyakan, berapa yang kamu butuhkan? Dan Pak Budi pun menjawab, ada banyak Ustadz. Ya berapa nominalnya? Saya ingin tahu. Sekitar 6 juta rupiah Ustadz. Begitulah ucap Pak Budi. Lalu Pak Joko pun kembali menawarkan kepada Pak Budi, kamu mau nggak saya ajarkan cara melunasi hutang namun tanpa hutang kembali? Kan tagihan kuliah kan termasuk hutang ya. Lalu Pak Budi pun dengan tawaran tersebut ia langsung jawab, mau Ustadz, saya mau. Kemudian Pak Joko Pitoyo pun menyarankan kepada Pak Budi, jadi gini, 7 hari ke depan kamu melaksanakan sholat tahajud dari jam 2 pagi hingga subuh. Kamu minta uang 6 juta kepada Allah dan kamu sambil menangis-nangis. Dan jika dalam 6 hari kamu belum ada solusi, saya akan meminjamkan kamu uang sebanyak 6 juta dan bayarnya semampunya kamu kapan saja. Begitulah yang diucapkan oleh Ustadz Joko Pitoyo. Laki-laki itu pun pulang dengan perasaan yang lega. Ia mendapatkan jalan terang dengan amalan yang bergaransi. Sholat tahajud pasti akan memberikan solusi dan jika tidak, pasti akan dipinjami. Malamnya, ia pun bertekad untuk melaksanakan sholat tahajud dari jam 2 hingga subuh. Padahal sebelumnya Pak Budi ini belum pernah melaksanakan sholat tahajud hingga 2 jam. Pak Budi pun menangis saat ia meminta, benar-benar meminta dengan Allah dengan rasa butuh. Karena pertaruhannya adalah
kuliah anaknya. Pada hari kedua, pada hari ketiga, dan seterusnya, Pak Budi pun mengerjakan amalan tersebut. Pak Budi melakukan sholat tahajud, berdoa, dan bersungguh-sungguh ia bermunajat kepada Allah di waktu sepertiga malam. Dan pada hari ke-6, tiba-tiba ada temannya Pak Ustadz Joko Pitoyo ini menelpon bahwa mengatakan, "Pak, ini saya punya zakat sebanyak 6 juta rupiah. Tolong salurkan ya Pak." Ustadz Joko Pitoyo pun pada saat itu ia menangis. Karena apa? Ia tersentuh bahwa, "Ya Allah, ini benar-benar pertolonganmu. Engkau memberikan uang 6 juta pas untuk hambamu ini." Lalu Pak Ustadz Joko Pitoyo pun memanggil Pak Budi yang datang pada saat 6 hari lalu. "Ini Allah mendengar doamu. Tadi ada seorang yang memberikan saya zakat sebanyak 6 juta rupiah untuk disalurkan, dan ini sesuai kebutuhanmu. Ini digunakan untuk membayar kuliah anakmu." Begitulah yang dikatakan oleh Ustadz Joko. Akhirnya Pak Budi pun tidak kuasa. Ia menangis terseduh-seduh. Ia sangat tidak menyangka bahwa akan terjadi seperti itu. Pekan lalu, Pak Budi ini masih memikirkan bagaimana cara membayar kuliah untuk anaknya. Bahkan Pak Budi berpikir bahwa saya harus mencari hutang, dan setelah itu saya harus berpikir kembali bagaimana cara untuk membayar lunas hutang tersebut. Dan kini Pak Budi bisa membayar hutang secara lunas tanpa berhutang kembali. Allah memberikan pertolongan hutang secara lunas dengan melaksanakan sholat tahajud selama 6 hari berturut-turut. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Tetap dukung channel kita, Hikmah Kehidupan, dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.